Jadi solusinya ini harus ada keseimbangan. Sekali lagi semuanya adalah keseimbangan. Antara jasmani dan rohani, antara lahir dan batin. Ini harus seimbang. Ojo turu sore kaki, ono diwangan lang jagat nyangking pokor kencanane isine dungote tulak sandang kelawan pangan yo iku bagian nipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyakit-penyakit yang sering diderita oleh pasaran weton pon. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang penyakit-penyakit yang sering diderita oleh weton pasaran legi dan pahing. Nah, untuk saat ini kita bahas penyakit-penyakit yang sering diderita oleh weton pasaran pon. Weton dalam tradisi Jawa ini memiliki makna yang sangat mendalam. Di samping mencerminkan karakter seseorang, juga nasib dan jodoh, ini juga bisa untuk ukuran spiritual seseorang. Di samping itu juga bisa untuk mengetahui kondisi fisik dan kesehatan seseorang. Nah, orang pon ini cenderung mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat, kemudian juga keras kepala dan mempunyai energi yang besar. Karena ini berkaitan dengan unsur tanah dan angin yang kuat. Nah, ini bisa berpengaruh terhadap daya tubuh seseorang dan juga stabilitas emosional seseorang. Langsung saja kita mulai. Penyakit-penyakit apa saja yang sering diderita oleh weton pasaran pon menurut Primbon Jawa? Yang pertama, ini adalah sakit kepala. Nah, biasanya sakit kepala yang diderita oleh orang weton pasaran pon ini sakit kepala berat dan juga migrain atau sakit kepala sebelah. Ini sering sekali. Karena apa? Orang pon ini cenderung memiliki tekanan energi yang tinggi sehingga mengalami ketegangan. Nah, ketegangan ini menyebabkan sakit kepala berat atau migrain. Karena apa? Sering berpikir keras, kemudian apa? Jarang sekali rileks. Jadi untuk rileks aja sulit orang pon ini. Karena tipe pekerjanya ini memang tipe pekerja keras dan juga pemikir keras ini orang pon.
Sehingga apa? Menyebabkan aliran darah ke otak itu terganggu. Kalau aliran darah ke otak terganggu, otomatis ini bisa menyebabkan sakit kepala. Makanya untuk orang PON, meskipun pemikir keras, ya jangan terlalu keras. Artinya tetap harus ada rileksnya. Ada saat-saat tertentu untuk rileks supaya seimbang. Dan orang PON ini juga cenderung ambisius orangnya. Sehingga apa? Terjadi banyak beban pikiran. Dan sulit apa untuk istirahat. Makanya sekali lagi orang PON supaya tidak sering terjadi sakit kepala, jangan terlalu mikir yang berat, dan juga harus banyak istirahat. Nah, penyebab lain sakit kepala yang diderita orang PON ini karena apa? Karena orang PON ini juga mempunyai tekanan sosial yang tinggi. Pekerjaannya tadi yang berat, kemudian bisa memicu stres, sehingga sulit untuk mengakibatkan tadi sakit kepala yang berkepanjangan. Sulit untuk rileks, ini orang PON. Jadi solusinya ini harus ada keseimbangan. Sekali lagi semuanya adalah keseimbangan. Antara jasmani dan rohani, antara lahir dan batin. Ini harus seimbang. Kemudian penyakit nomor 2 yang sering diderita oleh weton pasaran PON ini adalah gangguan pencernaan. MAH biasanya dan asam lambung tinggi. Ini disebabkan karena unsur tanah yang kuat yang dimiliki oleh orang PON. Dan unsur tanah yang tinggi itu tadi tidak seimbang dengan unsur air. Jadi harus ada keseimbangan antara unsur tanah, air, api, dan udara. Ini harus seimbang. Kalau ada yang salah satu tinggi, salah satu rendah, ini bisa mengakibatkan kesehatan terganggu. Nah, supaya seimbang, banyak untuk menenangkan diri atau meditasi atau semedi. Ini penting sekali. Orang PON, kenapa gangguan pencernaan terutama MAH dan asam lambung ini tinggi? Yaitu tadi unsur tanahnya kuat tidak seimbang. Ini yang bisa mengakibatkan gangguan pada pencernaan. Seperti MAH kronis, bahkan kadang bisa asam lambungnya tinggi. Bisa juga karena orang PON ini tadi kerjanya ini sangat keras, nggih. Ini kadang-kadang pola makannya ini tidak teratur dan bisa menyebabkan stres yang berlebihan. Nah, ketika stres berlebihan ini juga bisa memicu kecemasan, ya, cemas yang tinggi, stres ini bisa memicu asam lambung. Yaitu. Dan orang PON ini juga cenderung mudah emosional, orang PON. Dan biasanya memang sangat cepat ya untuk merespon situasi yang ada di sekelilingnya, ini cepat orang PON. Nah, hal ini juga bagus sebenarnya, tapi juga berdampak pada sistem pencernaan mereka. Karena saking sibuknya bekerja, pola makan tidak teratur, kemudian sifat yang perfeksionis, ini juga bisa menjadi beban, mudah cemas. Sehingga inilah pemicu gangguan pencernaan yang mengakibatkan MAH dan juga asam lambung tinggi. Nah, solusinya bagaimana supaya tidak MAH? Kembali lagi harus tenang, keseimbangan tadi ya. Kemudian pola makan juga harus diatur, olahraga ringan juga harus teratur, makan makanan yang sehat ya. Jadi bukan makan makanan yang enak, tapi makan makanan yang sehat. Banyak konsumsi buah dan sayuran dan juga banyak minum air putih. Nah, kalau hangat, air putih hangat ini akan lebih bagus.
Supaya apa? Sirkulasi darah ini akan lancar. Kalau sirkulasi darah lancar, maka aman, tidak akan terjadi gangguan pada sistem pencernaan. Nah, itu. Kemudian yang nomor 3, penyakit yang sering diderita oleh weton pasaran pon, ini nyeri otot dan sendi. Nah, nanti kalau nyeri otot dan sendi ini sudah berlarut-larut, bisa menyebabkan rematik dan juga asam urat. Nah, ini sering diderita oleh orang pon ini. Tulang ya, itu persendian biasanya nyeri otot, nyeri tulang itu, nyeri sendi, kemudian mengakibatkan rematik dan asam urat. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh unsur angin yang kuat yang dimiliki pasaran pon. Jadi unsur anginnya ini juga kuat, tidak seimbang. Kalau unsur tanah ini menyebabkan metabolisme tubuh terganggu atau cenderung lambat. Ya. Nah, angin ini juga bisa mengakibatkan rentan mengalami asam urat dan persendian itu tadi, nyeri sendi. Intinya, unsur di dalam tubuh kita ini harus seimbang, intinya di situ. Nah, bagaimana untuk mengatasi supaya tidak terlalu nyeri otot, sendi? Kembali lagi, makan makanan yang sehat, istirahatnya juga teratur, pola makan teratur, sehat, kemudian olahraganya juga teratur, kemudian banyak meditasi atau menenangkan diri. Kalau Jawa itu sering semedi, nyuwungke nol. Ketika nol, maka penyakit-penyakit nanti otomatis juga akan hilang. Karena energinya semakin tinggi. Itu penyakit apapun bisa hilang, bisa sembuh. Kemudian bisa juga diatasi ya, kalau nyeri otot, nyeri sendi atau asam urat, banyak tumbuhan-tumbuhan herbal itu juga bisa. Itu bisa ya. Contohnya bisa seperti tapak liman ya, tapak liman direbus 2 gelas jadi 1 gelas terus diminum, itu juga bisa menurunkan asam urat. Kemudian intinya makan makanan ini yang mengandung antioksidan tinggi dan juga mengandung flavonoid ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan ataupun makanan-makanan yang tidak terlalu banyak lemak jenuhnya. Karena dan kolesterol ya. Karena kalau lemak jenuh terutama ini juga mengakibatkan kolesterol. Kolesterol itu juga bisa menyumbat pembuluh darah. Ketika darah tersumbat, sirkulasi tidak lancar, ini juga mengakibatkan penyakit. Nah, itu. Kemudian penyakit yang sering diderita oleh weton pasaran pon adalah gangguan pernapasan. Biasanya sesak napas, asma, ini juga sering ya diderita oleh weton pasaran pon. Karena unsur angin dan unsur airnya ini tidak seimbang. Nah, pon ini kan dikenal memiliki suara kuat ya. Orang pon ini suaranya kuat, kemudian bicaranya juga penuh wibawa. Nah, namun kelemahannya biasanya sistem pernapasannya ini lemah. Ini orang pon. Kemudian juga sering emosional, ini orang pon, makanya harus dikontrol, emosinya ini harus dikontrol. Nah, ketika panjenengan sering emosi atau marah-marah yang berlebihan, ini bisa menyebabkan ketegangan ya pada otot-otot dada, ini bisa tegang. Nah, kalau otot-otot di dada ini tegang, otomatis pernapasan panjenengan terganggu, sesak napas, dodone ampek. Makanya jangan sampai cemas, harus selalu happy dari dalam, bahagia dari dalam. Latihan pernapasan ya, sadar dengan nafas panjenengan, terutama nafas-nafas panjang ya, tarik nafas panjang, dinikmati, disadari, ditahan sebentar, dilepas, dinikmati.
Itu latihan-latihan napas panjang. Kemudian juga bisa panjenengan kalau pagi olahraga pagi tidak usah memakai alas kaki ya. Telapak tangan, telapak kaki itu langsung menyentuh kerikil-kerikil atau tanah. Supaya apa? Nanti sirkulasi darah panjenengan lancar. Ketika sirkulasi darah lancar, penyakit-penyakit juga akan sembuh. Nah, itu. Kemudian yang nomor 5 ini penyakit yang sering diderita oleh weton pasaran pon adalah gangguan mental. Yang dimaksud gangguan mental di sini bisa juga karena terlalu overthinking atau berpikir yang keras, kemudian juga stres atau depresi. Karena apa? Pekerjaan tadi orang pon ini perfeksionis, kemudian juga tipe pekerja keras. Lah ini menjadi beban di otaknya, di mentalnya jadi beban. Akhirnya apa? Saraf-saraf di otak juga ikut terganggu, tegang. Makanya harus banyak rileks. Ya, itu. Kemudian juga orang pon ini cenderung orangnya ini analitik nih, jadi sering menganalisis sesuatu itu dengan detail. Ya ini juga membutuhkan energi otak yang luar biasa. Makanya perlu rileks di situ. Dan orang pon ini biasanya juga sulit percaya pada orang lain. Apa-apa maunya itu dipendam sendiri, dikerjakan sendiri. Lah ini juga jadi beban mental. Makanya orang pon ini juga harus banyak-banyak untuk meditasi terutama. Supaya apa? Tenang, rileks. Ya, jadi itu bahasan kita kali ini mengenai penyakit-penyakit yang sering diderita oleh weton pasaran pon menurut Primbon Jawa. Ya demikian, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun apapun yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.